Terus, Apakah salafi termasuk aswaja, Kiai? salafi itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, tapi aliran sesat. Salafi ini akidahnya, konsepnya ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah uluhiyah ini sumbernya dari mana? Ini mirip-mirip dengan tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini tauhidnya Salafi Wahabi. Mengapa mirip tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab? Karena ketika menjelaskan tauhid rububiyah uluhiyah, Salafi Wahabi memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai orang yang beriman dan bertauhid. Wahabi ini aneh. Abu Jahal dan Abu Lahab orang beriman dan bertauhid, tapi kedua orang tua Rasulullah SAW kafir mana? Kan lucu kan? Karenanya saya bilang sama mereka, mereka akan menamakan ustadz-ustadznya ustadz-ustadz tauhid kan. Ustadz Wahabi ini katanya ustadz tauhid. Iya, itu tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa? Karena itu yang dipuji-puji. Umat Islam dianggap syirik. Abu Jahal dan Abu Lahab dinaikkan pangkatnya menjadi orang beriman. Ini akhir zaman, saudara. Di akhir zaman ini, yang jahat-jahat dinaikkan, yang baik-baik direndahkan. Sabda Rasulullah SAW tentang tanda-tanda akhir zaman hari kiamat, antur fa'al ashrar wa tudha'al akhyar. Orang-orang jahat, orang-orang buruk dinaikkan pamornya. Abu Jahal, Abu Lahab dianggap orang bertauhid, beriman. Sementara orang-orang yang baik direndah-rendahkan, dikafir-kafirkan. Para ulama, para aulia, orang-orang soleh sama Wahabi dikafir-kafirkan, disyirik-syirikkan. Jadi jomplang sekarang itu. Terbalik zamannya. Ini gara-gara tauhid rububiyah uluhiyah ini. Karenanya walaupun mereka punya masjid, punya tempat, namanya Masjid Abu Bakar. Wahabi ini kalau bikin masjid, masjidnya Abu Bakar ya. Apalagi di sini. Umar bin Khattab, Wahabi itu. Iya, mereka pakai itu. Saya ditanya waktu di Sulawesi, Pak Kiai, ini orang Salafi masjidnya namanya Abu Bakar Siddiq, namanya Umar bin Khattab. Saya bilang, itu namanya Abu Bakar dan Umar, tapi tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena ada memang di kitabnya. Di kitab tauhidnya Wahabi itu tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Keimanan Wahabi bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab orang bertauhid, padahal kafir dalam Al-Qur'an, dianggap bertauhid. Merubah ajaran Quran mereka. Di kitab Wahabi itu dikatakan inna Aba Jahal wa Aba Lahab wa man ala dinihima minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyah khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan darran wa nafi'an wa la yusyrikunahu fi dzalika syai'a. Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka selalu beriman pada Allah, selalu mentauhidkan Allah secara rububiyah dan gak pernah syirik sedikit pun soal itu. Ini Wahabi. Jadi yang Abu Jahal, Abu Lahab dinaikkan derajatnya. Saudaranya umat Islam direndahkan. Kata dia apa? Ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassaluna bil awliya'i wassalihin. Sungguh aneh dan heran, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Yang Muslim direndahkan, yang Abu Jahal dinaikkan. Ini akidah Wahabi, rububiyah uluhiyah. Lalu tauhid asma wa sifat, itu dari mana? Tauhid asma wa sifat, akidah mujassimah yang meyakini Tuhan bersemayam di arasy dan segala macam, itu sumbernya dari Yahudi. Karena faham mujassimah itu dari Yahudi. Jadi tauhid 3 mereka ini bahaya, saudara. Karenanya mereka kawan dengan Yahudi. Itu artinya Salafi itu ajaran salah fikir. Salah fikir. Kenapa salah fikir?
Nggak mau belajar, ya salah pikirannya. Terus. Apakah Nabi ada pakai celana, Kiai? Kalau pakai, apakah di atas mata kaki? Jadi memang ya, pakai celana itu bagus ya. Di atas mata kaki bagus. Tapi jangan menyalahkan yang celananya atau jubahnya atau sarungnya di mata kaki atau di bawah mata kaki. Itu aja. Mengapa? Pakaian itu tergantung tradisi. Tergantung tradisi dan budaya masing-masing. Karenanya dulu ketika para sahabat menaklukkan daerah-daerah sekitar Arab, daerah-daerah sekitar Arab gak dibawa untuk berpakaian Arab, enggak. Dan kita dulu kan gak pakai jubah kan di Melayu. Pakaian jubah ini kan setelah era 90-an. Karena para ulama dulu memang gak fokus pada pakaian, tapi pada hati. Sekarang ini cuma pakaian, saudara. Pakaian. Ini yang pertama. Artinya tergantung daerah masing-masing pakaian itu. Karena itu berkaitan dengan budaya. Yang kedua, pakaian itu kalau di bawah mata kaki itu haram kalau tujuannya karena sombong. Kalau tujuannya bukan sombong gak haram. Karenanya Imam Abu Hanifah ditanya oleh muridnya, guru, Buya, saya ini sarung di bawah mata kaki, apa berdosa? Enggak. Kenapa? Kita gak sombong bukan dengan sarung. Itu orang jahiliyah. Yang sombong pakaian di bawah mata kaki orang jahiliyah dulu. Yang sombong-sombong itu diekspresikan pakaiannya di bawah mata kaki. Nah, sekarang ini, walaupun pakaiannya di bawah mata kaki, gak ada yang memperhatikan. Yang bilang hebat gak ada. Hebat kamu. Pasti banyak uangnya. Kenapa pakaiannya di bawah mata kaki? Malah kalau di bawah mata kaki orang curiga. Apa? Jangan-jangan gak beli dikasih orang ini. Apalagi sarung. Sarung di bawah mata kaki. Gak ada yang sombong sarung. Mengapa? Sarung sekarang tuh banyak hadiah dari masjid. Bukan beli sendiri. Dulu ada sarung yang murah sekali itu. Setiap dinaikkan, berjalan dapat 2 meter, turun lagi. Nah kalau itu diharamkan ya apa itu? Memang nggak bisa dinaikkan. Jadi ini jangan dibahas masalah seperti ini. Kok ditanya terus masalah mata kaki ini.